Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Unila 2017. Di sini saya mendapat dua soal tentang ekonomi pendidikan. Soal yang pertama mengenai investasi pendidikan bukan milik pribadi, namun milik negeri. Soal yang kedua mengenai 5 indikator keberhasilan pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Berbicara mengenai investasi pendidikan, saya pribadi terngiang dengan sebuah kutipan yang dilontarkan oleh Benjamin Franklin, ilmuwan asal Amerika Serikat, yang mengatakan bahwasanya investment in knowledge pays best interest. Ini membuktikan atau menggambarkan bahwasanya pendidikan atau investasi dalam pengetahuan sangat penting bagi setiap insan. Hal itu tidak lain karena investasi dalam pengetahuan akan memberikan bunga terbaik atau dampak yang besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Teman-teman, yang dimaksud dengan bunga terbaik di sini apa? Bunga terbaik di sini merupakan tingkat pengembalian yang bervariasi atas pengorbanan yang dikorbankan selama kuliah, baik secara material maupun moral, yang akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Sementara itu, pengetahuan merupakan serangkaian fakta, informasi, dan keterampilan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman maupun pendidikan. Mirisnya, saat ini Indonesia masih mendapatkan cobaan atau ujian yang berat mengenai kualitas pendidikan. Hal tersebut dengan adanya data dari PISA atau Program for International Student Assessment yang menyatakan atau merilis bahwasanya Indonesia berada di peringkat 6 dari bawah, alias peringkat 74 dari 79 negara yang berpartisipasi. Adapun indikator yang digunakan dalam PISA ini meliputi 3. Yang pertama, keterampilan membaca, yang kedua, keterampilan berhitung atau matematika, dan yang ketiga, keterampilan sains. Buruknya atau rendahnya kualitas pendidikan Indonesia ini tidak luput dari beberapa faktor. Faktor yang pertama, rendahnya sarana dan prasarana. Yang kedua, rendahnya kualitas guru dan minimnya prestasi mahasiswa atau siswa. Yang ketiga, kurikulum yang sangat rumit. Baik teman-teman, permasalahan ketiga ini tidak bisa dipecahkan oleh satu pihak saja. Pemerintah tidak bisa disalahkan, melainkan sekolah, orang tua, kita sebagai pengguna jasa. Keempat stakeholders ini memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Contohnya, kita ambil pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mampu memberikan kurikulum yang tepat dengan keadaan mahasiswa sekarang ini. Melalui evaluasi kurikulum, pemerintah akan mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam negeri. Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani telah menggelontarkan sebanyak 20% dari total APBN atau setara dengan 441 triliun untuk dunia pendidikan. Namun faktanya apa? Faktanya belum adanya kualitas pendidikan yang ada di dalam negeri ini. Sementara itu, pihak sekolah sebagai pengguna, sebagai penyelenggara pendidikan seharusnya mampu memberikan kualitas pendidikan terbaik kepada anak didiknya. Setelah itu ada orang tua dan kita sebagai pengguna jasa pendidikan seharusnya mampu membantu peran pemerintah dan peran sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri. Jadi teman-teman, baik pemerintah, sekolah, orang tua, dan kita harus bekerja sama sehingga kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini akan meningkat sebagai investasi pribadi, bukan sebagai investasi pribadi yang akan membawa dampak lebih baik ke dalam investasi dalam negeri. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 mengenai 5 indikator keberhasilan pendidikan. Apakah 5 indikator ini relevan dengan dunia saat ini atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saat ini banyak anak yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi,
namun faktanya banyak dari mereka juga yang tidak mampu secara finansial ataupun akademik. Hal ini membuktikan bahwasannya untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka harus berjibaku baik secara finansial maupun secara akademik. Yang kedua, memperoleh pekerjaan. Seseorang yang telah melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka akan sibuk untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pekerjaan ini juga ditentukan oleh tingkat atau rendahnya pendidikan yang mereka terima. Yang ketiga, ada memperoleh gaji yang besar. Pasti semua orang mau dengan gaji yang besar. Namun kita harus ingat, pendidikan apa yang kita peroleh, keterampilan apa yang kita dapat, dan kecakapan apa yang kita punya saat ini. Ketika kecakapan, keterampilan itu sudah ada dalam diri kita, maka gaji besar akan menghampiri kita. Dan saya teringat bahwasanya attitude, skill, and knowledge akan mempengaruhi hidup kita. Yang keempat, sikap perilaku sosial, budaya, dan politik. Bagaimana kita menyikapi mengenai sosial, budaya, politik saat ini? Sosial yang sangat beragam, adanya physical distancing, apalagi social distancing akan memberikan dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku seseorang. Budaya ini sangat beragam. Ketika kita terus menggunakan arus teknologi tanpa dijembani dengan sosial kita yang baik, maka akan pudar. Yang ketiga ada politik. Politik ini merupakan sikap kita terhadap kondisi pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri. Yang terakhir atau yang nomor 5, keterampilan. Keterampilan yang dapat kita peroleh dari perguruan tinggi itu tidak cukup. Kita harus mencari atau menggali keterampilan lain yang mungkin ada di luar. Banyak dari kita, mahasiswa, melakukan organisasi dengan tujuan apa? Untuk mencari keterampilan. Ini merupakan sebuah usaha besar dari mahasiswa untuk memberikan kontribusi dalam negeri, untuk menjadikan pendidikan berhasil. Inilah 5 indikator yang ada dalam keberhasilan pendidikan, apakah masih relevan atau tidak. Kalau menurut saya pribadi, pendidikan ekonomi 2017 sebagai mahasiswa juga, tidak semua bisa dikatakan relevan. Karena kenapa? Karena setiap orang memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kita misal ambil contohnya keterampilan, banyak dari anak-anak kita sekarang yang kuliah S1-nya mengambil jurusan perikanan misalnya, nanti mereka kerja di bidang peternakan. Itu tidak relevan. Yang selanjutnya, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, banyak yang ingin, namun terkendala atas finansial maupun akademiknya. Pekerjaan apakah relevan yang saat ini? Sangat tidak relevan karena tidak sebandingnya lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, gaji yang besar. Ini keinginan semua orang. Namun kita harus menyelesaikan dengan kemampuan diri kita pribadi masing-masing. Yang keempat, sikap kita menghadapi sosial, budaya, dan politik. Ini juga banyak masih yang menghiraukan atau tidak mengindahkan akan pentingnya berkomunikasi dengan orang lain. Banyak yang acuh, apalagi dengan adanya era teknologi ini, revolusi industri 4.0 membuat orang seperti tidak dikenal. Dan yang dapat kita ketahui bahwasanya saat ini kita sedang melaksanakan physical distancing. Ini merupakan suatu gejala yang dimana seseorang tidak dapat berinteraksi langsung kepada orang lain, namun beda dengan social distancing. Kelima, ini tidak bisa dikatakan relevan karena memiliki potensi masing-masing. Mungkin cukup sekian pertanyaan mengenai mata kuliah ekonomi pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.